Walah ndo awakmu rek kuru-kuru sak ngene yo lah lengan korek cilik-cilik wong ngene. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini bener ya teman-teman ya. Pak D, gimana keadaan jenengan? Jenengan sehat kan Pak D? Alhamdulillah Mas, selamat enak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau memang Pak D sehat ya Alhamdulillah. Karena saya tahu jenengan itu sudah 1 minggu lebih di sini, di tempat sini, menjaga putu jenengan, yaitu adik gendis. Dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Mudah-mudahan perjuangan panjenengan dan perjuangan kita semua bisa menuaikan hasil. Itu sudah on Mas. Ya, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berada di tempat sini. Mudah-mudahan nikmat yang saya rasakan, Mas Luki dan Pak D rasakan juga bisa jenengan rasakan semua teman-teman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, setelah beberapa hari atau 1 minggu ya Mas ya, kita libur, kita nggak upload video, kita masih mencari tahu apa yang dimaksud oleh Pangeran Aji Saka dan juga Syekh Jawawi. Kita disuruh menyatukan hati dan pikiran kita disuruh untuk membendung atau membuang hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kita mencari tahu terus teman-teman, sampai kita itu tidak memperdulikan pekerjaan saya. Saya tidak memperdulikan pekerjaan saya, Mas Luki pun juga tidak memperdulikan, sampai-sampai kita itu terlalu berpikir keras sampai kita itu libur 1 minggu teman-teman. Ya saya mohon maaf apabila panjenengan semua itu menunggu di rumah, tetapi mau gimana lagi, ada hal yang lebih penting dari pekerjaan saya, yaitu rasa kemanusiaan saya terhadap adik gendis yang bertapa di sana ya teman-teman ya. Kita belum tahu, kita juga belum bisa menemukan di mana letak keberadaan tasbih tersebut. Maka dari itu ya kita datang ke sini, kita ngobrol sama Pak D ya. Mohon maaf Pak D, sampai saat ini saya mengakui bahwasanya saya belum bisa menemukan tasbih tersebut. Tetapi dalam waktu 1 minggu lebih ini saya berusaha keras, saya berusaha berpikir gimana kita mendapatkannya dan gimana kita itu untuk menjemput atau membawa pulang putu panjenengan. Itu Pak D. Nih Mas, pangapunten kok Mas. Sakne putu kula berminggu-minggu ora iso dicipoki piye ya pun njaluk tulung karo sampean. Iso-iso supukno putuku kae. Saya juga sudah berusaha Pak D, dengan cara apapun itu saya juga sudah berusaha, tapi memang benar kalau memang belum waktunya ya belum waktunya gitu. Kita juga belum bisa gimana itu ya, menemukan tasbih itu juga sedih buat kita teman-teman. Karena apa? Kita tidak bisa melanjutkan kegiatan yang lain selama misi ini itu belum selesai teman-teman. Nah itu ngene Mas, aku ngantek nunggu neng kene sampai minggu terus ora nek kabare terus kepiye putu kengkur. Ora neng kono wae ra sendang jikok itu apa ya mesak apa Mas? Iya. Mas,
Ayo, Mas. Haji Saka, Mas. Pangeran Haji Saka, Mas. Allah Akbar. Pangeran Haji Saka, teman-teman. Allah Akbar. Mas, itu apa yang dibawa Pangeran Haji Saka, Mas? Iya, Mas. Tasbih kah? Coba di. Ya kah, Iya, Mas? tasbih, Mas. Kah? Iya, Mas. Kayaknya sama yang kayak kita dapetin itu ya, Mas. Dari kejauhan sih, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah selesai dengan persyaratan-persyaratan yang saya berikan kepada kalian. Selesai. Benar. Kita aja belum menemukan tasbih yang Anda maksud. Untuk tasbih yang saya maksud itu ialah tasbih yang saya bawa ini. Saya hanya mencoba mengetes atau menginginkan tahu sebenarnya apa yang ada pada diri kalian dan yang ada dalam hati kalian. Kalian saya suruh untuk menyatukan hati dan pikiran dan juga membendung hawa nafsu yang berada pada diri kalian. Yang saya maksud menyatukan hati dan pikiran kalian, yaitu ialah kalian harus mantap tentang apa yang kalian cari. Kalian harus meyakini itu. Itu yang saya maksud, menyatukan hati dan pikiran kalian. Dan untuk membendung hawa nafsu, saya pun sudah tahu bahwasanya dalam 1 minggu lebih ini, kalian tidak mengejar yang namanya duniawi, yaitu kalian beristirahat untuk mencari rezeki. Saya tahu dalam 1 minggu ini kalian tidak mencari rezeki lewat pekerjaan kalian. Itu yang dimaksud dengan hawa nafsu. Kalian tidak mementingkan duniawi ini. Dan kalian tidak mengejar apa yang tidak seharusnya dikejar mati-matian. Kalau boleh saya tahu, itu tasbih kok mirip seperti yang kita temukan di malam itu. Memang ketika kalian melihat tasbih ini dan tasbih yang kalian pegang, dari sudut pandang kalian ini terasa sama. Tetapi sebetulnya ini itu berbeda. Memang banyak yang menyerupai tasbih ini. Tetapi apakah kalian tahu bahwasanya tasbih ini itu adalah tasbih yang istimewa? Coba bawa kemari tasbih yang kau bawa itu. Dari sekilas yang kalian lihat, memang tasbih, tetapi fungsi dan kegunaannya itu berbeda. Dan ingat, walaupun fungsi dan kegunaannya ini itu berbeda, kalian harus ingat bahwasanya tasbih ini itu sebagai tali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun tasbih Dewan Daru ini ataupun tasbih yang ini. Anggap saja tasbih ini
untuk tali pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama tasbih tersebut itu Dewan Daru. Benar. Tasbih ini saya beri nama Tasbih Dewan Daru. Sekarang bahagialah kalian. Saat-saat yang kalian nantikan akan terlaksana. Dengan tasbih ini, kalian bisa membuka pagar yang saya buat sendiri. Ingat, tasbih ini, tasbih untuk pendekat diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah menuhankan dan mendewakan tasbih ini. Ketika kalian mendewakan dan menuhankan tasbih ini, sama halnya kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau gunakan tasbih ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan apa yang kalian inginkan, yaitu gunakan dengan di jalan yang kebaikan. Silakan diambil. Jangan sampai tertukar. Saya rasa kalian sudah paham apa yang saya ucapkan. Silakan kalian buka gerbang ini dan segera jemput anak itu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, gimana mas? Tadi itu Pangeran Haji Saki itu datang Heeh. dan mengasih tasbih Dewan Daru yang asli ini. Yang mana yang asli mas? Ini yang asli. Heeh. Kalau ini yang kita dapatkan, ini yang palsu. Loh, tapi ini kok sama mas? Iya mirip. Ini kan yang asli? Iya. Tapi dari rasanya yang saya pegang itu, saya pribadi ya teman-teman ya merasakan lah bahwa ini memang ada energi positifnya. Terus Haji Saka bilang apa mas? Jadi kita udah menyelesaikan apa yang dimau oleh Haji Saka. Kita udah menyelesaikan apa yang dimau oleh Haji Saka, yaitu mendekatkan hati dan pikiran dan menjaga hawa nafsu. Baiklah, kita bahas itu nanti saja mas. Yang terpenting ini kita sudah dapat tasbihnya. Jangan simpen dulu. Padi ini saya sudah mendapatkan tasbihnya dan Haji Saka pun yang memberikan tasbih ini kepada saya sendiri ya. Ini lebih baik kita coba buka aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Bismillah. Allah. Kebuka ya mas ya, gerbangnya ya mas ya. Coba. Oh, mas, udah bisa mas. Oh, ya Allah. Duk, aku buka ayo dah mulai duk, karo bae duk, wis kumpul maneh, dan kok mulai kok balik. Walah nduk awakmu rek kuru-kuru sak. Ngene yo alah lenganmu kok rek cilik-cilik kok ngene. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini bener ya teman-teman ya. Walah nduk. Kamu turun tek kok ngene. Alhamdulillah rabbil alamin teman-teman ya. Kita mampu dan berhasil membuka pagar yang dibuat oleh Pangeran Haji Saka dan kita berhasil ya teman-teman ya. Kita berhasil menyelamatkan adik gendis
Itu ini tanpa berlama-lama Mas, coba bentar Pak D, saya kalungan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ini kan sudah kita berhasil Mas. Lebih baik kita bawa pulang Pak D, bawa ke tempat panjenengan, kita urusin di rumah saja daripada di sini. Ini juga waktunya sudah mau maghrib gitu ya. Ya udah ya Mas, yuk.